tempat ini, Tuhan tunjukkan pada kami dari Eva bahwa anak-anak ini, anak-anak yang ada di STM ini, satu hari kelak mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Anda perhatikan doa saya tadi, Tuhan mau saya berdoa supaya tidak ada kekerasan hati di tempat ini. Tahukah Anda? Setiap orang yang punya kekerasan hati, tidak mungkin Roh Kudus bisa kerja apapun dalam hidup. Dan kalau Roh Kudus tidak bekerja, Anda tahu roh apa yang ada di dalam. Tadi saya katakan, sebelum kami datang, saya tunggu mereka. Anda lihat, kami bukan orang nganggur. Saya punya banyak sekali usaha di KEF, banyak sekali. Dan mereka juga belajar. Dari tadi Megi katakan, ayah saya jam 3 sampai ini kami baru selesai mengajar, baru kami bisa pergi. Saya hari ini di Papua juga sibuk sekali, ada begitu banyak urusan. Tapi saya lihat waktu kami harus pergi ke SD. Kenapa? Karena ada anak-anak Tuhan di tempat sana. Amin. Jadi adalah satu anugerah kita betul-betul. Tadi Pak Ter katakan, saya punya anak Gerald kelas 3 tamat tahun ini. Nilai bahasa Inggris 100. Dan saya mau katakan kepada Anda, yang paling membuat orang tua mana yang tidak, saya dapat WA ucapan selamat, ada wartawan dapat selamat ya. Sebagai orang tua saya senang. Tapi tahukah, yang membuat saya paling senang bukan tentang Gerald dapat nilai 100, tetapi yang paling membahagiakan saya adalah anak saya ini hidup takut akan Tuhan. Anda lihat, karena kalau orang pintar tidak ada Tuhan di dalamnya, nanti dia jadi kepala mafia. Tetapi kalau Anda pintar harus ada Tuhan di dalam. Dan anak saya mau katakan kepada Anda, saya bangga dengan dia, bukan tentang nilai 100, tetapi tentang takut akan Tuhan. Waktu wartawan tanya kepada saya, apa yang orang tua lakukan buat anak ini sehingga mereka bisa punya prestasi? Saya katakan begini, saya selalu ngomong pada anak saya, Gerald, Papa kasihan kamu. Papa tidak bisa jaga kamu 24 jam. Apa yang kamu lakukan di luar, Papa tidak tahu. Tapi Papa kasihan kamu. Apa yang kamu lakukan dalam hidupmu, itu adalah jejakmu menuju berhasil atau menuju gagal. Kamu yang pilih. Kalau kamu pilih hidup sembarangan, bergaul sembarangan, ikut kebiasaan sembarangan, kemudian satu waktu kamu susah, kamu jangan heran, kamu sudah tanam bibit susah lama sekali. Tapi kalau kamu hidup terhormat, menjaga setiap kata-katamu, pergaulanmu kamu jaga, memberi teladan yang baik pada orang lain kalian kau berhasil, apa juga tidak heran, karena kamu sudah tanam bibit keberhasilan lama sekali. Jadi saya katakan pada wartawan, saya tidak heran anak saya berhasil, sebab saya tahu dia menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Amin. Pada masa ini kata-kata ini sulit sekali bagi orang bisa dipercaya. Banyak orang tidak bisa dipercaya, tidak bisa. Hari ini saya tahu setiap orang termasuk saya ingin berhasil. Saya tahu Anda di tempat ini ingin berhasil. Tidak ada seorang kali engkau belajar, engkau bekerja, engkau giat, engkau mau supaya satu waktu engkau berhasil. Dan itu Tuhan juga mau dengan baik. Tuhan juga mau. Karena itu kemarin saya mau tunjuk ada satu istilah dikatakan. Orang selalu berpikir berhasil itu kalau saya punya orang tua yang kaya, bos saja mana dia tahu, saya pasti berhasil. Minimal warisan yang besar, begitu. Atau kalau bapak saya bupati, wilayah, saya pasti berhasil. Tapi dengar saya punya kata-kata ini. Terlahir dari keluarga kaya atau keluarga miskin itu bukan pilihan, bukan pilihan. Tapi setelah kau ada di muka bumi ini, apakah nanti kau menjadi berhasil atau tidak, itu pilihanmu dengan baik. Itu pilihan. Jangan pernah berlindung dengan berkata begini, karena saya dari keluarga yang susah, maka lain kali kalau saya susah, itu wajar. Itu tidak wajar, itu pilihan. Dengan baik. Saya mau kata pada Anda, pilihan. Nanti saya jelaskan kenapa saya katakan begini. Sebab dari awal Tuhan mau Anda dan saya berhasil. Amin. Jadi kalau jadi orang berhasil tidak hanya Anda dan saya mau tanya dulu, siapa yang di sini
sendiri berkata, Pak Yanto, saya tidak mau berhasil. Saya mau hidup saya kalau bisa hancur Bapak. Kalau ada yang minta seperti itu, kita minta pakai cari dokter. Karena pasti ada yang tidak beres. Tapi kalau Anda masuk orang normal atau berkata, satu waktu saya ingin berbahagia dan berhasil. Saya ingin membantu orang tua saya. Saya kasihan dari papa saya. Dia bekerja luar biasa. Dan apa yang bisa saya balas buat dia? Saya lihat anak-anak saya mereka susah. Kalau Anda bisa melihat ini, Anda pasti dalam hati berkata, satu waktu saya ingin berhasil dalam hidup ini, supaya saya bisa membalas kebaikan orang tua saya. Saya tahu ada yang dalam hati Anda. Amin. Tetapi kadang-kadang orang tidak yakin apakah saya berhasil nanti. Mimpi berhasil, semua orang punya mimpi. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang berhasil? Tapi hari ini saya mau seorang yang melihat firman Tuhan. Apa yang Tuhan ngomong tentang ini? Yeremia 29 ayat 11. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang belum datang. Siapa yang ngomong? Firman Tuhan. Dan dengan baik-baik, firman Tuhan tidak pernah gagal dengan baik-baik. Hari ini engkau mungkin belum pernah baca ayat ini, tapi hari ini catat baik-baik ayat ini. Firman Tuhan berkata, saya akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Harapan. Dia tidak berkata begini, saya akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan kalau engkau lahir dari keluarga yang kaya. Begitu. Tidak ada. Tapi dia katakan kepada Anda yang dari Bolan, Anda yang dari Kota Fon, Anda yang dari Kefa, Anda yang dari apapun, firman ini berlaku bagi engkau. Senang atau tidak firman? Senang atau tidak? Senang. Tuhan mau engkau berhasil. Tanamkan baik-baik. Tanamkan. Ada satu lagi ayat. Ada satu ayat. Kita baca Ulangan 28 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan firman Tuhan satu lagi berkata, dia akan membuat Anda dan saya menjadi kepala dan bukan ekor. Apa maknanya? Kalau Anda mengerti firman ini, Tuhan sudah berkata begini. Itu di bawah dia katakan, apabila engkau mendengarkan perintah. Tuhan mau bilang begini, hai anak-anak SMK. Dia kalau berkata engkau tidak hanya sekedar cukup dengar. Tapi kalau Tuhan berkata engkau berkelimpahan, dan dari kelimpahan engkau memberkati banyak orang yang lain. Amin. Ada berapa yang mau berkata begini, Pak Yanto, keluarga kami susah, mau makan susah sekali, mau bayar uang sekolah susah sekali, mau beli sepatu baru susah sekali. Pertanyaan saya, apakah Tuhan senang kalau Anda dan saya menderita? Selamat ini. Tuhan tidak senang. Perhatikan ini baik-baik. Kalau Tuhan memberikan engkau berkat, Tuhan tidak kurang apapun dengan baik-baik. Jadi tanamkan baik-baik hari ini, pada malam ini, Tuhan mau engkau berhasil dan beruntung. Amin. Anda percaya engkau akan diberkati oleh Tuhan? Percaya? Percayalah menurut iman. Saya jelaskan. Anda perhatikan. Jadi berarti dari pihak Tuhan selesai. Tuhan berkata, saya mau berkati anak-anak SMK supaya satu waktu mereka menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Selesai. Tuhan berkata, saya janji dan saya tepati. Berarti tidak ada masalah dengan firman Tuhan. Amin. Sekarang mari kita lihat. Urusan Tuhan sudah selesai. Sekarang mari kita lihat urusan kita. Perhatikan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Semua yang Tuhan janji tentang keberhasilan kelimpahan itu akan turun. Perhatikan baik-baik. Jika engkau mendengar
mendengarkan perintah Tuhan Allah. Hanya itu. Sederhana. Apa arti mendengarkan perintah Tuhan? Saya mau tanya Anda di sini, siapa yang sering baca Alkitab? Jujur ya. Saya senang Anda jujur. Berarti Anda tidak sering baca Alkitab. Pertanyaan saya, kalau Anda tidak sering baca firman, padahal firman ini berkata, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada ini dan kau lakukan sendiri, kalau yang di bawah itu tidak dilakukan, yang di atas bisa lihat. Saya kasih contoh. Anda beli handphone baru, Samsung S9 Plus, harganya 15 juta. Engkau berdiri di bawah menara Telkomsel. Engkau sudah punya handphone, engkau berdiri di bawah menara Telkomsel yang sinyalnya full. Tetapi sayangnya, engkau tidak punya SIM card untuk diisi. Apakah ada guna handphone ini? Ya. Kalau Anda tahu ini, Anda akan membaca Alkitab usia dan saya katakan Anda, saya sudah baca Alkitab ini lebih dari 30 tahun, dan sampai hari ini, sampai tadi pagi, saya masih baca. Kenapa? Saya belajar jadi orang cerdik. Apa arti orang cerdik? Kalau saya tahu hanya ini yang membuat Tuhan memberkati saya, kenapa saya tidak lakukan? Apa susahnya baca Alkitab? Tapi iblis akan bilang begini, tidur, jangan tidur. Dan kita tidur lama, dan dengan baik-baik. Ada tidur lama dan kemiskinan akan datang menyerbu engkau seperti bersuka. Dan kalau kau kekurangan dalam hidup ini, salah siapa? Kalau malam ini kau tahu ini, saya yakin hidupmu akan mulai berubah. Pada waktu kau berkata Tuhan, mulai hari ini saya sudah bosan jadi orang miskin dan kekurangan. Tapi saya tahu Tuhan mau berkata saya, kalau saya dengarkan firman Tuhan. Amin. Dan waktu Anda dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik, pada waktu kamu mulai membaca firman Tuhan, apa yang terjadi? Tiba-tiba jalan pikiranmu jadi berubah. Perhatikan, waktu jalan pikiranmu berubah, tiba-tiba sifat-sifatmu berubah. Kalau sifatmu berubah, tiba-tiba mulutmu ini yang keluar kata-kata sudah berubah kata-kata. Kalau mulut sudah berubah kata-kata, kelakuanmu berbeda. Yang biasanya pagar pusing sekali dengan engkau, hari ini pagar melihat ada sesuatu yang berbeda. Dan dengar baik-baik, saya tidak mengajarkan Anda teori, sebab saya lakukan ini. Kalau tadi pagar katakan, kami punya toko di Keva, persaingan begitu hebat. Tapi saya mau katakan pada Anda, di saat bulan-bulan seperti ini, orang berkata toko sepi, semua sepi, begitu sepi. Tapi waktu mereka masuk ke toko kami tidak pernah sepi sepanjang tahun. Apa yang terjadi? Ini sebab kami cari firman Tuhan siang dan malam. Saya dan istri saya, pagi-pagi dia duduk di sebelah saya buka Alkitab, dia buka Alkitab. Saya baca firman Tuhan, dia baca firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Anda dengar doa kami. Tuhan, hari ini kami akan bekerja. Kami mohon Tuhan utus berkat dari utara, timur, barat, selatan, datang ke tempat kami. Sebab Tuhan yang perintahkan berkat dalam nama Yesus. Dan yang terjadi apa? Sepanjang hari orang datang membawa berkat yang begitu banyak. Kalau Anda dan saya alami begini, apakah kita akan berhenti cari Tuhan? Kita akan lebih sungguh-sungguh lagi cari. Jangan jadi orang rata-rata. Apa orang rata-rata? Orang rata-rata itu hanya pergi hari Minggu ke gereja, pulang, simpan Alkitab, tidak berdibuka. Engkau orang sedang melewatkan keberuntungan yang luar biasa. Saya cerita Anda ini karena saya lakukan. Kalau saya tidak lakukan, tidak mungkin kami menjadi berhasil dalam hidup ini. Amin. Pada waktu Anda kelakuannya berubah, pada waktu orang tidak pusing lagi dengan engkau punya kelakuan, dengan baik-baik, engkau menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Kalau Anda jadi pribadi yang bisa dipercaya dengan baik-baik, engkau sudah selangkah lagi dari keberhasilan. Saya cerita Anda,
dia mengajar di Amerika, di Australia, di Indonesia. Dia berkata begini, apa yang poin paling penting sehingga seorang itu bisa berhasil dalam ini? Apa poin yang paling penting? Apakah juara kelas? Apakah IQ yang tinggi? Apakah IPK di kuliah yang selalu sempurna? Kemudian dia bikin penelitian. Dia teliti ada 800 orang terkaya di Asia, Amerika sampai Australia. 800 orang. Dia punya pertanyaan hanya begini. Waktu kamu dulu sekolah, apakah kamu juara kelas dulu? Apakah kamu punya IPK selalu sempurna 4? Apakah kamu punya IQ selalu sempurna? Kemudian dia bikin tabel apa yang paling menentukan keberhasilan seseorang. Setelah dia survei 800 terkenal orang-orang kaya ini, dia mulai bikin urutan. Nomor 1 yang bisa ranking, orang yang selalu ranking kelas tiap tahun di sekolah itu untuk menentukan keberhasilan ada di nomor 32, juara kelas. Itulah sebabnya kenapa saya katakan waktu saya kuliah dulu, yang pintar-pintar sekali sekarang ini justru bekerja kembali kepada yang biasa-biasa. Apa yang terjadi? Lihat, di urutan pertama daripada faktor yang paling mempengaruhi orang berhasil disebut jika orang itu bisa dipercaya. Lihat, sekarang saya mau tanya, menjadi orang yang bisa dipercaya itu gampang atau susah? Gampang susah? Saya kasih contoh Anda ya. Saya punya toko ada 40 karyawan di dalam. Saya suka perhatikan mereka dan saya suka kasih tugas mereka. Tapi tahukah Anda, saya kenal beberapa pekerja saya yang kalau ada saya, mereka kerja rajin sekali. Tapi jika saya tinggalkan sebentar saja, mereka tidur. Nanti kalau mereka dengar saya punya jejak kaki dalam bangun lagi. Tapi ada beberapa orang yang saya perhatikan, saya tidak perintah dia kerja, terus dia kerja. Pertanyaan saya, kalau saya harus percayakan tanggung jawab besar, saya kasih ke siapa? Pasti pada orang yang terus bekerja dengan gila, tidak usah diperhatikan dan lihat. Saya kasih tahu ada perbedaan antara orang malas dan orang rajin. Orang rajin itu dia masih tetap kerja walaupun dia sudah capek. Tapi orang malas, dia belum capek, dia sudah berhenti. Orang rajin itu kalau ada pekerjaan, dia cari pekerjaan yang paling berat supaya cepat selesai. Orang malas itu dia cari pekerjaan paling ringan dengan harapan yang paling berat orang lain yang kerjakan. Dan saya harus tahu, tidak ada seorang pun yang berhasil dalam hidup ini yang saya kenal sampai hari ini yang malas dan kemudian berhasil. No,